Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia mengakibatkan bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Bagaimanakah perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Mari ikuti dalam pembahasan materi berikut ini. Pertama, Sultan Babullah mengusir Portugis. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya, Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki jungjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Pada tahun 1570, bertempat di Benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan Hairun dan Portugis. Pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Babullah, putra Sultan Hairun, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Hingga akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Yang kedua, perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Selanjutnya yang ketiga, Sultan Hasanuddin, yaitu Raja Goa di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin memiliki gelar yaitu Ayam Jantan dari Timur karena ketangguhannya melawan Belanda. Suatu ketika, Sultan Hasanuddin dan Arung Palaka dari Kerajaan Bone berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Isi perjanjian Bongaya, pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Selanjutnya yang keempat, Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Perlawanan selanjutnya yaitu serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon memerintahkan Van der Maat menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Sementara serangan pasukan Mataram yang kedua dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah, Kiai Adipati Puger, dan Kiai Adipati Purbaya. Serangan yang kedua ini dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Serangan yang pertama dan kedua dari Mataram ini gagal disebabkan karena kurangnya perbekalan, juga disebabkan Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Faktor lain adalah persenjataan Belanda jauh lebih modern dibandingkan tentara Mataram. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pertama, Perang Saparua di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura.
Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Dalam perlawanan tersebut, turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu. Perlawanan yang kedua yaitu Perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol tanggal 15 November 1825. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel. Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan Benteng Fort van der Kapellen merupakan dua benteng pertahanan Belanda. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang, yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat tahun 1864. Yang ketiga, Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut juga melatar belakangi Perang Diponegoro. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Selanjutnya yang keempat, Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Belanda mengadu domba antara golongan Ule Balang atau bangsawan dengan kaum ulama. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Namun demikian, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an. Yang kelima, perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan ini dinamakan juga Perang Batak yang berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Yang keenam, Perang Banjar. Perang Banjar diawali ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Dan yang terakhir, Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Selanjutnya, Belanda menguasai 2 kerajaan Bali yaitu Gianyar dan Klungkung pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan yang dikenal dengan Perang Kuputan Jagaraga. Nah anak-anak, itulah diantaranya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia.
Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.